Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar kimia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kimia pada hari ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian jangan lupa untuk mengisi absensi yang linknya sudah Ibu berikan di WhatsApp grup ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia lanjutan dari pekan lalu. Nah, kalau kalian ingat-ingat kembali, pekan lalu kita mempelajari tentang kestabilan unsur dan juga salah satu jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis ikatan kimia yang lainnya, yaitu ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan juga ikatan logam. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, membandingkan ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan juga ikatan logam. Nah, yang pertama yaitu adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat adanya kecenderungan atom-atom untuk pemakaian bersama pasangan elektron agar memiliki konfigurasi elektron gas mulia. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya, ada yaitu ikatan ion. Untuk ikatan ion sendiri itu terbentuk karena adanya serah terima elektron, ya kan? Atom yang satu melepas elektron membentuk ion positif dan atom yang satunya lagi menerima elektron membentuk ion negatif. Nah, untuk ikatan kovalen sendiri ini berbeda karena atom-atom ini membentuk ikatan kovalen karena adanya pemakaian bersama elektron. Nah, ikatan kovalen ini umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam, berbeda dari ikatan ion. Kalau ikatan ion kemarin apa? Terjadi antara atom-atom unsur non-logam dan juga atom-atom unsur logam. Nah, contoh dari ikatan kovalen ini ada N2, H2, O2, Cl2, F2, dan juga Br2. Nah, ini contoh ikatan kovalen. Bisa kalian lihat pada video di layar sebelah kiri, itu ada H2. Nah, H2 ini terbentuk antara atom hidrogen sebanyak 2. Seperti yang kalian ketahui, kalau hidrogen sendiri itu memiliki konfigurasi elektron, yaitu 1s1. Dari konfigurasinya ini, kita bisa tahu kalau elektron valensi dari hidrogen yaitu 1. Nah, elektron valensinya ini hanya 1, sedangkan untuk memenuhi kestabilan harus sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia yaitu 2 untuk mengikuti aturan duplet. Oleh karena itu, hidrogen ini berikatan dengan sesamanya, kemudian membentuk ikatan kovalen yang lebih stabil. Nah, ini selanjutnya adalah struktur Lewis pada ikatan kovalen. Nah, pada ikatan kovalen ini, struktur Lewisnya menyatakan penggunaan bersama elektron dalam ikatan kovalen. Nah, ada PEI atau pasangan elektron ikatan dan PEB atau pasangan elektron bebas. Sekarang kalian lihat pada contoh, ada 2 Cl. Nah, Cl ini memiliki elektron valensi 7. Berarti sama-sama membutuhkan 1 elektron supaya elektron valensinya menjadi 8 dan mengikuti aturan oktet, ya kan? Nah, ini kita lihat ada 2 Cl, kemudian ditulis terlebih dahulu elektron valensinya, dan lambang Lewis atau struktur Lewisnya ini dibedakan. Yang satu dengan menggunakan titik, yang satu lagi menggunakan silang, supaya kalian tidak bingung. Kemudian
Keduanya ini membentuk ikatan karena sama-sama butuh satu elektron, keduanya membentuk ikatan kovalen, bisa kalian lihat. Jadi satu elektronnya punya Cl yang sebelah kiri, kemudian satu elektronnya lagi punya Cl yang sebelah kanan. Ya. Nah, keduanya ini berikatan. Ini adalah yang dinamakan dengan pasangan elektron ikatan. Kemudian yang kedua ada pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini yang tidak berikatan dengan elektron lain. Gitu, ini pasangan elektron bebas. Nah, kemudian pasangan elektron ikatan tadi dapat dituliskan atau digambarkan dengan garis. Nah, ini satu garis. Baik, kita lanjutkan. Contoh untuk menggambarkan struktur Lewis pada ikatan kovalen. Ada contohnya yaitu CH3Cl. Nah, yang pertama langkah kalian harus lakukan yaitu dengan membuat kerangka. C di tengah-tengah dengan H ada 3 dan juga Cl ada 1. Kemudian kalian tentukan jumlah elektron valensinya. Nah, langkah selanjutnya kalian gambarkan sepasang elektron pada setiap ikatan. Nah, sisa elektronnya 14 dikurang 8 yaitu 6 diberikan untuk atom yang belum mencapai oktet atau Cl. Nah, dari sini, dari ikatan ini kita bisa lihat kalau ikatan tersebut sudah memenuhi aturan oktet. Ini Cl sudah memenuhi aturan oktet ya. Ini ada 8 elektronnya. Kemudian untuk yang H, ini sudah memenuhi aturan duplet ya. Gitu. Ini punya 2 elektron. Tuh. Yang H memenuhi aturan duplet, kemudian yang C kita lihat, apakah yang C sudah mengikuti aturan sehingga sudah stabil? Ternyata yang C sudah memenuhi aturan dari oktet, yaitu memiliki 8 elektron. Nah, inilah yang dinamakan dengan penggunaan bersama elektron. Seperti itu. Strukturnya bisa dipersingkat dengan penggunaan garis, jadi ada 4 tangan ya C-nya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari ikatan kovalen berdasarkan banyak ikatannya. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan juga ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini untuk ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal ini melibatkan penggunaan bersama hanya satu pasangan elektron, seperti yang dicontoh tadi. Nah, ini contohnya ada H2, HCl, dan H2O. H memiliki satu elektron valensi, yang satu digambarkan dengan titik, yang satunya lagi digambarkan dengan silang, supaya tidak bingung. Nah, keduanya ini sama-sama ingin mencapai kestabilan dengan membentuk ikatan kovalen tunggal. Nah, oleh karena itu terjadi pemakaian bersama elektron. Jadi H yang sebelah sini sudah mengikuti aturan duplet, yang sebelah kiri, dan juga H yang sebelah kanan sudah mengikuti aturan duplet, jadi sudah stabil. Tuliskan dengan garis 1. Nah, selanjutnya untuk yang HCl, satu elektron valensi, dituliskan dengan titik 1. Sedangkan Cl memiliki 7 elektron valensi. Nah, Cl ini dituliskan dengan lambang X sebanyak 7. Nah, kedua-duanya ini, H dan Cl, membentuk ikatan supaya stabil. Nah, ikatannya ini, H menyumbang 1 elektron dan Cl menyumbang 1 elektron. Ya, bisa kita lihat ya, di sini ada pasangan elektron bersama. Nah, untuk yang H sudah stabil karena mengikuti aturan duplet. Ya, sudah 2. Kemudian yang Cl juga ini sudah stabil karena mengikuti aturan oktet. Nih. Selanjutnya dapat kalian tuliskan dengan garis 1 yang menunjukkan ikatan ini ikatannya tunggal.
Nah, selanjutnya ada yang namanya ikatan kovalen rangkap 2. Jika pada ikatan kovalen tunggal hanya satu pasangan saja yang digunakan bersama-sama, pada ikatan kovalen rangkap 2 ini ada dua pasangan elektron yang digunakan bersama, yaitu contohnya adalah O2. Seperti yang kita lihat pada contoh, O ini memiliki 6 elektron valensi. Ini yang pertama dituliskan dengan titik. Tuh, ada 6 titik. Selanjutnya untuk yang O di sebelah kanan itu juga sama, elektron valensinya ada 6, dituliskan dengan X supaya bisa dibedakan gitu. Nah, kedua-duanya ini sama-sama membutuhkan 2 elektron ya kan. Oleh karena itu kedua-duanya ini membentuk ikatan. Ikatan ini itu terjadi ikatan kovalen rangkap 2. Nih, ini pasangan pertama yang digunakan secara bersama, kemudian ini pasangan yang kedua yang digunakan secara bersama. Tujuannya untuk memenuhi kaidah oktet. Yang sebelah kiri O-nya sudah memenuhi kaidah oktet, yaitu sebanyak 8. Kemudian yang O sebelah kanan juga sudah memenuhi kaidah oktet. Sama-sama 8 juga elektronnya. Gitu. Nah, dapat digambarkan dengan garis 2. Karena ikatannya rangkap 2, jadi dituliskannya dengan garisnya 2. Nah, untuk selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 ini terbentuk jika dua atom menggunakan 3 pasang elektron untuk digunakan bersama. Contohnya N2. Kita lihat N ini memiliki elektron valensi sebanyak 5. Untuk N yang sebelah kiri digambarkan dengan titik. Ada 5 titik. Kemudian untuk N yang sebelah kanan digambarkan dengan silang. Ada 5 silang. Nah, kedua-duanya ini membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Artinya punya 3 pasangan elektron yang dipakai bersama. Supaya kedua-duanya ini sama-sama mengikuti aturan dari oktet. Ini adalah pasangan yang pertama. Ini adalah pasangan yang kedua. Ini adalah pasangan yang ketiga. Seperti itu. Nah, sekarang kita periksa. Coba untuk yang N sebelah kiri, apakah sudah memenuhi kaidah oktet, yaitu ada 8. Ternyata yang sebelah kiri sudah memenuhi kaidah oktet, elektronnya ada 8. Di sini ada 6, di sini ada 2, pas 8. Nah, untuk yang sebelah kanan, apakah sudah memenuhi juga? Kita lihat. Nah, yang sebelah kanan juga N-nya sudah memenuhi kaidah oktet. Jadi, N2 ini dapat membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya bisa ditulis dengan 3 garis, karena rangkap 3. Kemudian, untuk kekuatannya ini yang paling kuat yaitu dimiliki oleh ikatan kovalen rangkap 3, kemudian ikatan kovalen rangkap 2, dan yang terakhir kekuatannya ini yaitu ikatan kovalen tunggal. Nah, kenapa ikatan kovalen rangkap 3 paling kuat? Karena ikatan kovalen rangkap 3 ini lebih sulit untuk lepas ikatannya dibanding ikatan kovalen rangkap 2 dan juga ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya ada contoh soal yaitu ikatan kovalen antara atom hidrogen dan juga atom oksigen. Atom hidrogen ini memiliki nomor atom 1, sedangkan oksigen nomor atomnya 8. Pada molekul senyawa air atau H2O. Nah, ini kalian diminta untuk menentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas di sekeliling atom O. Sekarang kita lihat pada pembahasan, atom hidrogen memiliki nomor atom 1. Nah, untuk atom hidrogen memerlukan 1 E untuk mencapai kondisi yang stabil atau duplet, atom O atau oksigen. Oksigen ini memiliki nomor atom 8, kemudian konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Nah, atom O memerlukan 2 elektron supaya mencapai kondisi yang stabil. Kalian lihat pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, ini H2O ya kan. Kita di sini sudah diketahui H2O. Berarti H-nya ada 2, oksigennya ada 1. Kemudian langkah pertama kalian gambarkan dulu kerangkanya. Kalian buat H,
O, kemudian H. Nah, H ini memiliki satu elektron valensi, digambarkan dengan titik berwarna biru. Dua-duanya. Nah, O ini memiliki elektron valensi yang 6 ini digambarkan dengan titik berwarna merah. Ya, ini yang merah-merah ini. Nah, kemudian 2O membentuk ikatan kovalen. Pada gambar ada berapa pasangan elektron ikatan? Ini pasangan elektron ikatannya ada 1, 2. Jadi, di mana PEI atau pasangan elektron ikatan itu ada 2. Nah, atom O ini punya elektron bebas. Tadi yang tidak berikatan dengan atom lainnya. Ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti PEB-nya ada 2 pasang juga. Selanjutnya, silahkan simak video berikut ini supaya lebih jelas lagi mengenai ikatan kovalen. Nah, ini pada video ini ada gas mulia. Ini. Kalian lihat memiliki 2 kulit. Yang pertama berisi 2 elektron dan kulit yang kedua berisi 8 elektron. Artinya sudah stabil. Ingin membentuk ikatan karena belum stabil. Nah, F bertemu dengan F lagi. Keduanya membentuk ikatan dengan pemakaian 1 elektron secara bersama. Keduanya sama-sama memakai 1 elektron secara bersamaan. Jadinya membentuk pasangan elektron dan membentuk ikatan kovalen. Nah, ini ada contoh-contoh dari ikatan kovalen. Keduanya sama-sama membutuhkan elektron, nah belum stabil. Atom Cl hanya memiliki 7 elektron valensi. Nah, dua-duanya sama-sama 7 elektron valensi, sama-sama membutuhkan 1, dan membentuk ikatan pakai elektronnya secara bersama. Ini namanya ikatan. Satu pasangan elektron digunakan secara bersama. Nah, ini namanya kovalen ikatan tunggal, ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada lagi nih atom oksigen. Memiliki 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia butuh 2 elektron supaya
sesuai dengan aturan oktet. Nah, akhirnya dia dengan oksigen lain saling berbagi dua elektronnya atau saling akan bersama dua memanggil atau oksigen yang lainnya. Karena dua-duanya saling share dua elektronnya, ada terbentuklah ikatan. Ikatan ini terbentuk akibat adanya dua pasangan elektron yang diciptakan secara bersama. Ini namanya ikatan kovalen rangkap 2. Untuk yang Cl2 tadi ikatan kovalen tunggal, yang oksigen tadi ikatan kovalen rangkap. Nah, ini terus ada lagi, ternyata atom nitrogen. Nah, nitrogen ini saling menggunakan 3 pasangan elektron bersama. Nah, tadi itu adalah video dari ikatan kovalen. Nah, ini selanjutnya ada jenis ikatan kovalen berdasarkan dari kepolarannya, yaitu ada kovalen polar dan juga kovalen nonpolar. Nah, kovalen polar ini terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Contohnya ada HCl, HBr, dan H2O. Untuk yang kovalen nonpolar, ini ikatannya terjadi karena pasangan elektronnya tersebut tersebar secara merata. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan keelektronegatifan. Contohnya ada H2, CH4, dan BF3. Selanjutnya, kepolaran senyawa ditentukan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama ada jumlah momen dipol. Nah, untuk jumlah momen dipol ini jika sama dengan 0, itu berarti ikatan kovalen nonpolar. Jika lebih dari 0, itu berarti dia polar. Nah, untuk bentuk molekul yang simetris dimiliki oleh yang nonpolar, sedangkan yang asimetris dimiliki oleh yang ikatan kovalen polar. Nah, ini untuk molekul yang terdiri atas 2 buah atom, kalau misalnya atomnya ini sejenis, itu non-polar. Kalau atomnya ini tidak sejenis, itu polar. Molekul yang terdiri atas 3 atom atau lebih, kalau atom usapnya punya PeB atau pasangan elektron bebas, itu dia berarti polar. Kalau atom pusatnya tidak punya PeB, berarti dia non-polar. Nah, ini selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini di mana pasangan elektron dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ini contohnya ada NH3 plus H plus, jadinya NH4 plus. NH3, kalau kalian lihat, NH3 ini sudah stabil. Ya, ini sudah 2 elektron, H-nya 2 elektron, H-nya sudah 2 elektron, kemudian N-nya sudah 8 elektron. Nah, tiba-tiba NH3 ini kedatanganlah H+. Nah, karena ini ada H+, otomatis dia terjadi ikatan kovalen koordinasi. Bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, ini untuk aturan oktet ya. Ada juga aturan duplet yang seperti kita memiliki 8 elektron valensi ya, supaya stabil. Kalau yang duplet memiliki 2 elektron valensi. Nah, ini ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Ini yang tidak mencapai kaidah oktet nyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Ini ada contohnya ya. Nah, ini untuk penyimpangan kaidah oktet. Bisa lihat.
Kenapa disebut penyimpangan kaidah oktet? Karena coba kalian perhatikan ya baik-baik. Ini garis ini itu melambangkan satu pasang atau ada dua elektron, ya kan? Nah, coba kalian lihat. Ini kalau misalnya dua elektron. Ini aja sudah 6 elektron ya. Kemudian di sini 6 ditambah 2 elektron 8. Ini menjadi 10 elektron. Tuh. Tidak sesuai dengan aturan oktet. Karena ada 10 elektron pada atom pusat. Nah, ini adalah Cl5, Sf6, dan Clf3. Nah, ini yang terakhir yaitu adalah ikatan logam. Dari namanya saja sudah ikatan logam, berarti merupakan ikatan yang terbentuk antar atom logam. Nah, ini tapi bukan ikatan ion maupun kovalen, dia berbeda. Nah, gaya tarikan inti-inti atom logam dengan lautan elektron mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri ikatan logam. Ikatan logam ini diibaratkan dengan bola pingpong berjejal atau rapat ya, berjejal itu rapat satu sama lain. Kemudian atom logam memiliki sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah membentuk ion positif. Nah, kemudian kulit terluar atom logam ini relatif longgar sehingga elektron dapat berpindah. Makanya karena longgar ini elektronnya juga mudah lepas membentuk ion positif. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas, kemudian elektron-elektron valensi berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion positif logam. Ini ada pada gambar di sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian simak pada video ya. Ini contohnya yaitu adalah potasium. Potasium ini dia elektron valensinya satu ya, sehingga harus dilepas. Kemudian ternyata membentuk ikatan. Nah, ikatannya dinamakan dengan ikatan logam. Nah, ini ya, yang kuning-kuning ini itu adalah mobilitas dari elektronnya atau pergerakan elektronnya. Nah, ini contohnya yang ternyata membentuk ikatan yang dinamakan ikatan logam. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kalian akan diberikan latihan soal pada Google Classroom. Nah, kalian juga akan diskusi ya. Kita akan diskusi sama-sama melalui WhatsApp group. Jadi, jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh tanyakan lewat grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.